Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update koin XRP, di mana baru-baru ini ada suatu informasi yang begitu positif untuk koin XRP, terutama mengenai kemenangan baru-baru ini yang berhasil diraih oleh Grayscale melawan SEC. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini dari koin XRP lebih kurangnya ada sekitar dua informasi. Yang pertama, koin XRP ternyata baru-baru ini telah berhasil terdaftar di salah satu platform terdesentralisasi per tanggal 28 Agustus kemarin. Dan untuk news yang kedua, di mana mengenai kemenangan yang baru-baru ini telah berhasil diraih oleh perusahaan Grayscale melawan SEC, telah memicu banyaknya reaksi. Beberapa army memiliki suatu spekulatif dan juga opini bahwa kemungkinan Grayscale akan kembali mengucurkan dana besar untuk koin XRP atas kemenangan baru-baru ini, baik yang telah diraih oleh perusahaan Ripple dan juga koin XRP ataupun untuk perusahaan dari Grayscale-nya itu sendiri. Nah, ini sangat menarik sekali. Apakah mungkin koin XRP bisa mengejar all-time high di tahun 2023? Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari koin XRP. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan ternyata untuk koin XRP sendiri per hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 2,43%. Dan untuk market cap dari koin XRP hampir mengalami kenaikan 3%, dengan total market cap dari koin XRP per video ini dibuat sekitar 28 miliaran US dollar. Dan bahkan di sini dari volume untuk koin XRP mengalami kenaikan di atas 100%. Dengan total volume dari koin XRP saat ini 1,57 miliar US dollar. Dan untuk koin XRP masih menduduki di peringkat kelima by data coin market cap secara top altcoin terbesar di dunia. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media timestabloid.com yang telah membagikan suatu informasi positif dari koin XRP. Jadi XRP memenangkan daftar pertukaran kripto lainnya. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini, yang artinya baru-baru ini koin XRP telah secara resmi terdaftar di salah satu platform. Linear Finance, protokol keuangan terdesentralisasi ataupun DeFi mutakhir, membuat pengumuman inovatif kemarin, meluncurkan integrasi XRP mata uang kripto terbesar kelima berdasarkan market cap ke dalam platform perdagangan canggihnya. Nah, jadi ternyata untuk koin XRP ini yang baru-baru ini telah berhasil terdaftar di dalam salah satu platform terdesentralisasi ataupun DeFi adalah Linear Finance. Jadi baru-baru ini Linear Finance ini telah mendapatkan koin XRP ke dalam salah satu platformnya, di mana untuk koin XRP ini adalah salah satu cryptocurrency terbesar kelima berdasarkan market cap-nya. Dan perkembangan yang telah menggembirakan ini memberikan dorongan yang signifikan terhadap reputasi XRP menyusul kemenangannya dalam pencatatan di bursa terkemuka seperti Coinbase, Kraken, Bitstamp, dan yang telah dipicu oleh keputusan pengadilan yang menguntungkan baru-baru ini dalam gugatan rival. Nah, jadi mengenai perkembangan ini adalah salah satu informasi yang sangat menggembirakan sekali, khususnya untuk army dari koin XRP, karena adanya suatu penambahan platform untuk koin XRP yang telah memberikan suatu dorongan yang begitu signifikan. Dan ternyata di dalam sebuah pelistingan untuk koin XRP di dalam salah satu platform terdesentralisasi ini menyusul kemenangannya baru-baru ini yang telah dicatatkan di beberapa bursa terkemuka seperti Coinbase, Kraken, Bitstamp, dan bahkan beberapa bursa-bursa terbesar lainnya. Dan tentu itu adalah salah satu momen yang paling menguntungkan sekali baru-baru ini terhadap perusahaan Ripple, XRP, dan juga army-army dari koin XRP. Dan bukan hanya di dalam sebuah artikel ini ataupun media timestabloid.com saja yang telah membagikan suatu informasi seperti demikian mengenai pelistingan koin XRP di dalam salah satu platform terdesentralisasi ataupun DeFi. Secara resmi, di sini akun Twitter dari Linear Finance dia juga telah mengumumkan, "We have a surprise to kick off the week. XRP is now available on Linear Exchange. Trade the liquid version of Ripple XRP today." Nah, jadi memang ini sudah secara resmi bahwa koin XRP baru-baru ini telah berhasil didaftarkan di dalam salah satu platform
terdesentralisasi linear finance. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media di cryptobasic.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai langkah ataupun rencana yang telah disusun dari perusahaan Grayscale untuk sesi berikutnya. Wow, ini salah satu informasi yang sangat mencengangkan sekali di kalangan army-nya CoinXRP. Jadi kemungkinan langkah berikutnya Grayscale melanjutkan dana kapitalisasi besar digital XRP setelah kemunduran SEC kedua. Nah, jadi memang kali ini regulator Amerika Serikat ataupun SEC telah mendapatkan 2 kali kekalahan. Pertama, kekalahan SEC telah berhasil dikalahkan oleh perusahaan Ripple. Dan untuk kekalahan kedua, baru-baru ini SEC telah dikalahkan juga oleh salah satu perusahaan aset digital, yaitu Grayscale. Tetapi dengan adanya suatu informasi seperti demikian, ada beberapa spekulan di kalangan army dari CoinXRP ini bahwa kemungkinan perusahaan Grayscale akan melanjutkan dana kapitalisasi besar untuk CoinXRP. Karena sebelumnya CoinXRP ini telah berhasil dihapuskan di dalam portfolionya Grayscale karena adanya suatu gugatan dari regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Menyusul kemenangan yang diperoleh Grayscale kemarin, spekulasi muncul mengenai implikasinya terhadap dunia kripto. Sebagian besar pakar percaya bahwa hal ini meningkatkan peluang pasar kripto untuk akhirnya melihat ETF Bitcoin berbasis spot. Jadi dengan adanya suatu susulan kemenangan yang baru-baru ini telah diperoleh oleh perusahaan Grayscale kemarin, ternyata di situ memicu banyaknya sekali spekulatif yang telah muncul dengan beberapa implikasi terhadap dunia cryptocurrency di masa depan. Mungkin ini adalah salah satu hal pertama kali untuk dunia bisa melihat adanya ETF Bitcoin berbasis spot. Tapi untuk the next, mungkin akan ada beberapa big company yang lain yang mulai merambah untuk mengajukan Bitcoin spot ETF. Sementara di sisi lain masih ada beberapa big company yang masih tertunda mengenai approval ataupun persetujuannya yang akan segera diumumkan ataupun ditentukan oleh regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Semoga saja beberapa big company yang lain bisa menyusul dengan adanya suatu approval dari regulator Amerika Serikat mengenai pengajuan Bitcoin spot ETF-nya. Dan di sini pun saatnya melanjutkan dukungan XRP. Wow, ini yang paling menarik sekali ya. Namun beberapa tokoh komunitas XRP juga percaya bahwa kemenangan ini seharusnya memotivasi Grayscale untuk memasukkan kembali XRP ke dalam dananya. Dan anggota komunitas XRP adalah salah satunya. Nah, jadi dengan adanya suatu kemenangan seperti ini, ada banyak sekali tanggapan-tanggapan dan juga spekulatif di kalangan army dari CoinXRP. Menurut dari beberapa army CoinXRP dan salah satunya dengan akun Twitter RiskXRP, ini adalah saatnya untuk perusahaan Grayscale mengembalikan kembali dananya ke dalam CoinXRP. Dan sementara itu, perusahaan Ripple ataupun coin native-nya adalah XRP sudah tidak terlibat dalam suatu gugatan melawan regulator Amerika Serikat. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa perusahaan Grayscale harus mengembalikan kembali dananya ataupun mengucurkan dananya kembali ke dalam CoinXRP, karena pertama kali perusahaan Grayscale ini menghapuskan dananya atau menjual semua kepemilikan dananya yang telah disimpan di dalam CoinXRP karena adanya suatu gugatan dari regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Dan ini adalah salah satu informasi pertama kali di mana perusahaan Grayscale harus memutuskan menjual semua dananya yang telah tersimpan di dalam CoinXRP. Dan di sini lebih kurangnya yang telah disampaikan oleh perusahaan Grayscale di akun Twitter pribadinya, XRP telah dihapus setelah tinjauan kuartal dana DLC tanggal 31 bulan 12 2020. Tidak ada aset lain yang memenuhi syarat untuk dimasukkan. Tabel ini di bawah ini menyoroti bobot DLC fund, di mana diantaranya ada Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, dan juga Litecoin. Nah, jadi sekarang dari perusahaan Grayscale ini hanya memiliki 4 aset cryptocurrency yang telah berhasil diberikan dana oleh perusahaan. Jadi apakah mungkin dengan adanya suatu kemenangan baru-baru ini dan juga kemenangan dari perusahaan Ripple melawan gugatan SEC, Grayscale akan kembali mengucurkan dana segar yang begitu besar untuk CoinXRP, atau mungkin masih akan mendapatkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lain sebelum Grayscale akan mengucurkan dananya yang begitu besar ke dalam CoinXRP. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari CoinXRP. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan dua informasi yang begitu positif untuk CoinXRP di masa depan? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.